Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Hancur. Kenalin kak, suami Vera, kata Vera memperkenalkan. Dava, kata Dava tersenyum mengulurkan tangannya membuat Sony terpaku dan seketika Sony sadar. Kenapa dia menjadi orang yang sangat cemburuan sekali sekarang. Sony pikir pemuda itu menyukai istrinya. Ternyata tidak, mereka hanya berteman saja. Sebagai laki-laki, Sony bisa merasakan bahwa pemuda itu hanya berteman dengan Vera. Bukan ada apa-apa, karena saat Vera memperkenalkan Sony sebagai suaminya, pemuda itu biasa saja, tidak menunjukkan bahwa dia cemburu atau tak suka pada Sony. Dan yang paling penting, pikiran Sony tentang Vera salah. Sony pikir Vera malu mengakui Sony sebagai suaminya, ternyata tidak. Bi, kata Vera menyentuh lengan Sony karena Sony hanya diam. Maaf, kata Sony, lalu segera menyambut uluran tangan Dava. Sony, kata Sony balik memperkenalkan. Setelah perkenalan, Dava pamit pergi karena dipanggil papaya. Lalu Sony dan Vera kembali berjalan menuju salah satu meja untuk makan. Duduklah sayang, kata Sony menarik kursi untuk Vera. Bi, kenapa sih? Kok ngelamun aja dari tadi? Kata Vera bertanya sambil memegang tangan Sony yang duduk di hadapannya. Gak ada kok sayang, kata Sony kikuk, karena ternyata sedari tadi istrinya menyadari perubahan sikapnya. Jujur sama Vera, Bi, kata Vera beratap Sony, karena Vera merasa ada yang ada dengan sikap suaminya. Bi gak apa-apa sayang, kata Sony berkilah. Vera nampak berpikir keras. Bi cemburu ya sama Kak Dava. Vera gak ada hubungan apa-apa sama dia, Bi, kata Vera menebak lalu menjelaskan. Enggak, Bi gak cemburu, kata Sony berkilah lagi walaupun kenyataannya tadi benar. Jangan bohong, Vera tahu, Bi, kata Vera serius menatap suaminya. Bi gak bohong, kata Sony terus berkilah namun Sony berusaha untuk tidak kontak mata dengan Vera. Jujur aja kenapa sih, Bi? Vera gak suka ada yang ditutup-tutupi, kata Vera kesal. Iya, kata Sony mengaku. Tapi tadi sebelum Bi kenalan sama Dava, Bi pikir dia suka sama kamu. Dan tadi Bi pikir kamu malu ngakuin Bi suami kamu. Kata Sony mengatakan yang sebenarnya. Vera tertawa keras mendengar kejujuran suaminya. Tadi katanya rela menderita asal Vera bahagia. Terus kenapa kayak gitu sikapnya? Kata Vera menggoda suaminya. Kan kamu yang bilang kalau sayang itu perjuangin bukan relain. Kata Sony mengingat kata-kata Vera. Emang harus gitu, Biku sayang. Kata Vera mencium tangan Sony di depan umum dengan sangat dramatis membuat Sony malu jadinya. Melihat tatapan orang-orang di sekeliling mereka, Vera tidak kikuk, tapi menjelaskan. Aku membujuk suamiku yang salah paham. Kata Vera santai membuat wajah Sony memerah melihat orang-orang yang tersenyum menatapnya. Jangan dilihatin, suamiku malu. Kata Vera berdiri di samping Sony, memeluk Sony posesif membuat kepala Sony terbentam antara perut dan dada Vera. Melihat itu orang-orang malah tertawa lalu kembali melanjutkan kegiatan mereka. Sudah puas memojokkan suamimu, kata Sony mendongak menatap Vera. Habis, Bi cemburuan banget sama Vera. Sesama pasangan itu harus saling percaya, Bi. Kata Vera juga menatap Sony. Iya cantik, kata Sony yang sudah berdiri. Loh, katanya mau makan, kata Vera bertanya melihat Sony yang sudah berdiri. Kita makan ke resto yang biasa yuk sayang, kata Sony mengajak. Ayo Bi, kata Vera senang membayangkan menatap pemandangan malam dari atas gedung. Yuk ke sana, kata Sony menggenggam tangan Vera. Setengah jam kemudian mereka sampai. Sony menunggu Vera sambil menikmati pemandangan malam dari atas gedung karena Vera sedang ke toilet. Sony berdiri di dekat pagar di atas gedung meratap lurus ke depan. Dia tersenyum saat terbayang semua kenangannya bersama Vera di sini. Bahkan rasanya baru kemarin Vera duduk di pangkuan Sony bermain boneka, tapi sekarang Vera sudah menjadi istrinya. Sungguh takdir Tuhan begitu indah. Bahkan Sony saja dulu merasa seperti mustahil rasanya untuk menjadikan Vera istrinya. Apalagi gadis kecil itu, dia sering bermain dengan Sony. Bagaimana mungkin Sony menikahinya? Mungkin memang gila, tapi begitulah hati Sony hanya untuk Vera. Bahkan dulu Sony pernah mencoba berpaling dengan cara mencoba mencintai wanita lain selain Vera. Namun begitulah,
Hati Sony menolak untuk mencintai wanita selain Vera. Hati Sony begitu bulat untuk Vera, gadis kecil itu benar-benar mengambil semua hati Sony. Bahkan serpihannya saja tak tersisa untuk mencintai wanita lain. Hati Sony utuh untuk Vera. Vera tersenyum hangat melihat suaminya yang sedang berdiri menatap keindahan malam. Vera mendekat lalu memeluk Sony dari belakang dengan erat. Sayang, kata Sony memegang tangan Vera yang membelit perutnya. Kata Vera bergumam dan ikut menatap indahnya pemandangan malam sambil terus memeluk Sony. Sony kembali menikmati pemandangan malam sambil dipeluk Vera dari belakang sejenak mereka saling diam. Sampai Sony mendengar isakan lirih Vera. Bahkan Sony dapat merasakan getaran hebat tubuh istri kecilnya saat dia mencoba menahan isakan tangisnya. Sony berbalik lalu memegang wajah Vera dengan kedua tangannya. Kenapa menangis sayang? Kata Sony menghapus air mata di pipi Vera. Vera tak menjawab. Tapi dia kembali memeluk Sony. Sony membalas pelukan Vera dan mengelus kepala istrinya. Kenapa, kata Sony lembut. Vera nggak apa-apa, Pi, kata Vera melepaskan pelukannya dan menghapus air matanya yang tadi jatuh tanpa bisa dia tahan. Jawab Pi jujur, kenapa nangis? Kata Sony lembut memegang pipi Vera agar Vera menatapnya tanpa bisa berkilah. Vera cuma ingat saat terakhir kita kesini, Pi. Vera pikir kita nggak akan pernah kesini lagi, kata Vera lirih. Sony mencoba mengingat saat terakhir mereka kesini. Semua seperti biasa, hanya saja saat itu terasa lebih romantis, bahkan sangat sweet sekali. Terakhir mereka kesini sebelum menikah. Sony tersenyum lebar, mengingat semua itu saat Vera memeluknya juga. Tapi kenapa Vera menangis mengingat malam itu? Bukankah itu malam yang indah sayang? Lalu kenapa kamu menangis mengingatnya? Sony bertanya. Iya, Bi, hanya saja waktu itu Vera pikir itu akan menjadi malam terakhir kita jalan bareng. Karena setelah nanti Bi menikah, kita tak akan seperti itu lagi. Bi bakalan sibuk sama istri Bi, bahkan mungkin akan melupakan Vera. Dan memikirkan semua itu membuat air mata Vera jatuh tanpa permisi. Vera bercerita. Jadi waktu itu kamu nangis beneran, bukan kelilipan, kata Sony ingat. Iya, Bi, Vera takut Bi bakalan ninggalin Vera dan pergi sama wanita lain, kata Vera jujur. Terus kenapa dulu kamu sampai mikir Bi bakalan melupakan kamu, kata Sony bertanya. Kalau Bi udah menikah, pasti Bi bakalan sibuk sama istri Bi terus, bakalan lupain Vera. Kata Vera menatap Sony sendu. Sony memeluk istri kecilnya. Perasaannya begitu hangat mendengar pengakuan istrinya. Ternyata sudah sedari dulu istrinya takut kehilangannya. Ternyata dari dulu cintanya tak pernah bertepuk sebelah tangan. Hanya saja Sony sangat sulit untuk mengetahui perasaan Vera. Udah, jangan nangis lagi. Kan sekarang kita udah nikah. Bi udah jadi milik kamu seutuhnya. Gak bakalan ada yang ambil, kata Sony terkekeh. Bi selalu aja ngejek Vera, kata Vera memukul dada Sony. Bukan ngejek sayang, Sony tertawa keras melihat ekspresi Vera yang kelihatan sebal. Kenapa aku gak tahu ya kalau ada gadis kecil yang begitu mencintaiku dari dulu, kata Sony menggoda. Nyesel Vera jujur sama Bi, ujung-ujungnya pasti diledekin. Vera kesal lalu menghapus kasar air matanya. Enggak sayang, jangan marah dong, kata Sony lembut memegang pinggang Vera dan merapatkan Vera ke tubuhnya. Kata Vera kesal dan menjauh tapi Sony tambah merapatkan Vera ke dadanya. Katanya takut kehilangan Bi, antar suami kamu dipeluk wanita lain loh, kata Sony menaikkan sebelah alisnya. Awas saja kalau berani, Vera jambak. Vera emosian dan memeluk Sony posesif membuat Sony tertawa keras. Ternyata istrinya posesif dan cemburuan juga. Sebenarnya itu bukanlah hal baru yang Sony tahu, karena dari dulu Vera bisa dibilang sangat egois. Jika sudah miliknya, maka dia tak akan mau membaginya dengan orang lain. Jika dia sayang dan cinta pada seseorang, maka tak ada yang boleh dekat atau bersama orang itu. Dia nggak akan pernah rela orang yang dia cinta bersama orang lain apapun alasannya.
Bahkan masih tergambar jelas di ingatan Sony saat Vira cemburu melihat Sony bersama rekan bisnisnya di resto waktu itu. Bahkan Vira tak bisa menutupi betapa cemburuannya dia pada wanita itu. "Makan yuk cantik," kata Sony mengajak. "Vira mau disuapin sama Pi," kata Vira meminta. "Iya, Pi suapin," kata Sony lembut dan membawa Vira duduk. "Vira mau duduk di pangkuan Pi," kata Vira malu-malu. "Kenapa jadi manja sih?" Sony memegang tangan Vira lalu membawa Vira duduk di pangkuannya. "Terus kalau bukan manja sama Pi, sama siapa lagi?" kata Vira mengecup pipi Sony. "Iya sayangku." Sony gemas. "Papa telepon sayang." Sony menatap Vira. "Papa?" Vira kegirangan. Dia sangat merindukan papa dan mamanya. "Hai papa, mama." Vira dan Sony menyapa. Mereka melakukan panggilan video. "Hai sayang, lagi di mana? Romantis banget kayaknya." Yaya dan Verado karena mereka dapat melihat Vira yang duduk di pangkuan Sony. "Lagi di resto, Pah, Mah," kata Sony memberitahu. "Cie." Yaya menggoda. "Apa sih, Mah?" kata Vera malu-malu. "Dari mana, San?" kata Verado bertanya. "Dari pergi ke pesta kolega bisnis aku, Pah," kata Sony. "Papa sama Mama kapan pulang?" Vira menatap kedua orang tuanya sendu. Vira sangat rindu kepada mereka. "2 minggu lagi, sayang," kata mereka. Sebenarnya mereka juga sangat merindukan putri mereka. "Masih lama dong." Vira sedih dan itu juga membuat Yaya dan Verado bersedih. "Sayang, hei," kata Sony menyadarkan Vira bahwa Vira sudah membuat orang tuanya juga ikutan sedih. "Papa yang semangat kerjanya, biar bisa cepat pulang." Vira tersenyum tulus membuat orang tuanya kembali tersenyum. "Iya sayang, papa bakalan kerja yang semangat, biar bisa cepat pulang dan ketemu kamu lagi," kata Fernando, lalu mereka berbincang hangat diiringi canda tawa. Setelah teleponnya dimatikan, "Jangan sedih dong, Bi jadi ikutan sedih nih," kata Sony memelas. "Maaf ya Bi," Vira beratap Sony. "Iya, tapi jangan sedih lagi." Sony menghapus air mata Vira dan mengecup pipinya. "Jangan sedih lagi," kata Sony memeluk Vira erat. "Iya, Bi, Vira lapar." "Baiklah," Sony menyendok lalu mulai menyuapi Vira. "Bi makan duluan," kata Vira menatap Sony. "Kenapa? Kalau makanannya ada racun, biar Bi mati duluan gitu?" kata Sony menaikkan sebelah alisnya. "Bukan gitu, Bi. Bi kan kepala keluarga, jadi Bi makan duluan," kata Vira tersenyum lalu menyuapi Sony, lalu Sony menyuapi Vira dengan telaten. "Bibir kamu kotor sayang." Sony membersihkan bibir Vira dengan penuh perhatian, membuat Vira meleleh. "Bi kok perhatian banget sih?" Vira kelepek-kelepek. "Bikin Vira makin cinta aja," kata Vira penuh cinta membuat Sony salting jadinya. Selesai makan, "Yuk pulang istriku, ranjang empuk sudah menunggu kita," kata Sony mengedipkan matanya. Keesokan harinya, Sony datang ke restoran yang tidak jauh dari sekolah Vira untuk menghadiri sebuah pertemuan bisnis di sana. Sony datang bersama beberapa staffnya. Sony akan menghampiri mereka, namun saat akan sampai di sana, Sony tak sengaja menabrak seorang wanita, sehingga membuat wanita itu hampir jatuh jika Sony tidak merekapnya. Dan itu hanya spontanitas saja, tak ada maksud apa-apa. Namun pada saat bersamaan, Vira tiba-tiba datang, dan tak sengaja melihat adegan itu. "Bi," kata Vira lirih. Mendengar suara yang begitu familiar di telinganya, Sony tersadar dan langsung melepaskan wanita itu. Saat Sony menoleh ke belakang, Vira sudah menangis lalu berlari keluar. "Vira sayang, dengerin Bi dulu," kata Sony mengejar Vira. Vira terus berlari dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Vira berlari di sepanjang jalan tanpa arah yang jelas. Dia ingin pergi meninggalkan Sony saat ini. Rasanya terlalu kecewa. "Sayang, Bi mohon, berhenti," kata Sony terus mengejar Vira yang terus berlari dengan kencang. Bahkan Sony kesulitan mengejarnya. Yang membuat Sony takut adalah Vira berlari di sepanjang jalan lintas, tapi dia tertabrak.
Tak ada cara lain, Sony meminta pengawalnya untuk menahan Vera dari arah berlawanan, sehingga Vera tak bisa lari lagi. Vera sudah berhenti berlari, entah karena lelah atau memang karena ada pengawal Sony yang mencegah di depannya. Sayang, dengerin Pi dulu, kata Sony memegang tangan Vera. Lepas, Vera gak mau dengerin Pi lagi. Pi udah bohongin Vera, kata Vera minta dilepas sambil menangis terisak. Semua itu gak seperti yang kamu pikirkan, kata Sony mencoba menjelaskan. Vera hanya diam, tapi dia terus menangis tanpa henti. Melihat Vera yang sudah mulai tenang, Sony melepaskan genggaman tangannya di tangan Vera, karena Vera juga gak bisa kabur lagi. Sayang, biar dijelasin. Kata-kata Sony terputus, karena Vera melakukan hal yang di luar dugaan Sony. Vera melihat ada sebuah truk yang sedang melaju dengan kecepatan kencang. Dan saat truk itu akan melewati mereka, Vera langsung berlari ke arah truk itu dengan cepat, tanpa ada seorang pun yang sadar dan dapat mencegahnya, karena kejadiannya begitu cepat bahkan sekejap mata. Truk itu menghantam Vera dengan sangat kuat, membuat tubuhnya terhambur ke tepi jalan dengan darah yang mengalir deras di seluruh tubuhnya. Tidak, kata Sony berteriak keras. Vera sayang, kata Sony menangis terduduk di bibir jalan, sambil memeluk Vera yang sudah bersimbah darah. Sebelum Vera menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Sony, Vera menatap Sony dengan tatapan begitu teduh, membuat Sony tambah hancur berkeping-keping. Berbahagialah, kata Vera terbata-bata, lalu nafasnya mulai tersendat, dan perlahan matanya mulai tertutup, lalu tubuhnya sudah tak merespon lagi. Vera, enggak, jangan tinggalin Pi. Sony merasa sudah hancur sehancur-hancur ya. Bersambung.